Siap. Kami dari kelompok 2, kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai ekonomi internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pertiza sebagai ketua kelompok dan ini list anggota saya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Angger. Oke, jadi yang pertama ialah perkenalkan, saya Anggreni akan menjelaskan kebijakan perdagangan internasional. F. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan segala tindakan yang dilakukan pemerintah suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri. Nah, kebijakan perdagangan internasional dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan di bidang ekspor, dan yang kedua ialah kebijakan di bidang impor. Next. Nah, yang pertama ialah kebijakan di bidang ekspor. Kebijakan di bidang ekspor adalah hukum dan peraturan yang dibuat suatu pemerintah untuk mengatur kegiatan ekspor suatu negara. Nah, kebijakan di bidang ekspor ini memiliki tujuan yaitu mencapai keuntungan, melindungi perusahaan industri dalam negeri. Yang ketiga ialah mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendukung tujuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kebijakan di bidang ekspor disusun dalam rangka peningkatan daya saing, menjamin kesinambungan perusahaan industri dalam negeri. Selanjutnya ialah mendukung pelestarian lingkungan ataupun sumber daya alam, serta mendukung aspek kesehatan, keamanan, kelestarian, dan moral bangsa, serta adanya perjanjian internasional. Nah, kebijakan di bidang ekspor terbagi menjadi beberapa yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Haya. Saya menjelaskan tentang larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah yang membatasi atau melarang pengiriman produk atau komoditas tertentu ke luar negeri. Saya akan menjelaskan pengertian negeri, yaitu kebijakan menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga di dalam negeri, ya, atau di bawah biaya produksi. Saya Gracia Audio Pagawa akan menjelaskan tentang premi atau subsidi. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah dengan memberi bantuan kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Nah, bantuannya ini bisa berupa seperti bantuan biaya produksi, kebebasan pajak, dan fasilitas lain. Lalu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memajukan ekspor agar barang-barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Selanjutnya yaitu D, politik dagang bebas. Nah, materi ini harusnya dijelaskan oleh Ingrid, namun dia sedang sakit dan akan kami gantikan. Jadi, politik dagang bebas merupakan kebijakan pemerintah dengan memberikan kebebasan dalam melakukan ekspor maupun impor dalam suatu negara. Selanjutnya, Nama saya Ahmad Zara. Saya menjelaskan kebijakan bidang ekspor, yaitu membanjirnya produk impor dalam negeri yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha para produsen dalam negeri, dan karena produk negeri bisa berkala saing. Contoh
kebijakan subsidi adalah kebijakan yang bertujuan untuk menekan harga barang lokal. Nah, tentu kalian pernah merasa, kenapa sih bisa harga barang luar negeri jauh lebih murah dibandingkan Pasti kalian pernah merasa kenapa harga barang yang di luar negeri jauh lebih murah dibandingkan barang yang di dalam negeri. Nah, hal itu membuat kita jadi ingin berbelanja barang dari luar negeri. Maka dari itu, pemerintah menetapkan kebijakan subsidi yang dimana itu ditujukan untuk produsen dalam negeri, yaitu tujuannya untuk mengurangi barang produksi dalam negeri, sehingga harga barang produksi dalam negeri dan luar negeri bisa bersaing secara seimbang. Oke, saya akan menjelaskan tentang alat pembayaran internasional. Nah, alat pembayaran internasional ini adalah metode yang digunakan untuk mengurusi atau memfasilitasi transaksi antar individu, perusahaan ataupun negara. Ini juga mengatasi yang namanya perbedaan antar mata uang seperti regulasi dan lain-lainnya. Medianya itu dibedakan menjadi dua, yaitu devisa dan valuta asing. Berikut teman saya menjelaskan tentang devisa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu devisa. Nah, devisa adalah semua barang yang digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan dapat diterima di dunia internasional. Beberapa contoh dari devisa antara lain seperti mata uang asing atau valuta asing, emas, surat-surat berharga dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dari devisa. Yang pertama itu adalah sumber devisa hasil ekspor barang dan jasa. Nah, ini mencakup penjualan komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan juga penyediaan layanan ke luar negeri. Teman-teman, saya Gustian tidak bangun Supati. Di sini saya akan menjelaskan sumber devisa yang kedua. Yang mana sumber devisa yang kedua adalah sumber devisa dari pinjaman atau utang luar negeri. Nah, biasanya ini disebut dengan devisa kredit, yang mana pinjaman ini diberikan dari negara atau lembaga asing seperti Bank Dunia, dan di mana ini juga harus dikembalikan di kemudian hari. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek yang ada di dalam negeri. Baik, selanjutnya adalah kegiatan pariwisata atau sumber devisa kegiatan pariwisata. Ini adalah transaksi atau kegiatan dalam ekonomi yang menghasilkan mata uang asing untuk suatu negara. Ini juga meliputi ekspor barang dan jasa. Perkenalkan, nama saya Helga dari Sempulun. Jadi saya akan menjelaskan tentang sumber devisa dari hibah, bantuan, dan hadiah dari luar negeri. Nah, sumber ini adalah penerimaan dari negara yang menerimanya itu dalam bentuk barang atau uang dengan tujuan untuk menambah cadangan devisa kepada negara yang memerlukannya. Nah, ini itu dalam bentuk mata uang asing ya guys. Jadi untuk sana akan menjelaskan tentang apa itu bantuan, apa itu juga, dan apa itu hadiah dari luar negeri. Nah, jadi bantuan ini kan sering kita dengar. Bantuan ini adalah yang sering disumbangkan dari negara lain kepada negara yang membutuhkannya dalam bentuk uang atau barang dengan tujuan tertentu, yaitu yang pertama kemanusiaan, pembangunan, dan bencana sosial. Lalu yang kedua ada namanya hibah. Jadi hibah ini adalah penerimaan yang tanpa terkaitan oleh kewajiban. Jadi ini dalam bentuk mata uang asing. Dan yang terakhir ada hadiah dari luar negeri. Nah, hadiah dari luar negeri ini dapat berupa barang atau uang yang diberikan dari luar negeri kepada dalam negeri yang untuk yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya pungutan biaya masuk. Apa itu pungutan biaya masuk? Sumber devisa dari pungutan biaya masuk adalah pajak yang dikenakan pada barang impor yang masuk ke dalam suatu negara. Nah, semakin banyak barang dari luar negeri yang masuk ke dalam, maka semakin besar pula pungutan yang dihasilkan. Dan ini secara langsung meningkatkan devisa negara tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah sumber devisa dari penerimaan imbalan atas jasa di luar negeri. Nah, kegiatan ini adalah ekspor jasa dan pengiriman
uang dari tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri. Hal ini terjadi karena tenaga kerja di luar negeri ketika dikirim ke dalam negeri akan menambahkan cadangan devisa negara. Selanjutnya adalah valuta asing. Valuta asing atau falas merupakan mata uang yang digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan secara internasional. Nah, ada 3 jenis dari valuta asing. Yang pertama adalah kurs jual, adalah harga jual suatu mata uang yang ditetapkan atau ditawar oleh bank dalam hal bank menjual mata uang yang bersangkutan kepada pembeli. Lalu yang kedua adalah kurs beli. Kurs beli adalah harga suatu mata uang yang ditawarkan atau ditetapkan oleh bank dalam hal bank membeli mata uang dari penjual. Lalu yang ketiga adalah kurs tengah. Kurs tengah adalah harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli atau penjumlahan kurs jual dan kurs beli dibagi dua. Lalu selanjutnya ada letter of credit. Letter of credit ialah jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah aplikan atau buyer kepada importir agar importir dapat membayar dengan bunga yang ditentukan. Keuntungannya, resikonya dia jaminan pembayaran dari bank selama jaminan yang dikirimkan sesuai dengan letter of credit. Lalu keuntungannya jaminan yang dikirimkan sesuai dengan barang yang telah disepakati. Oke, selanjutnya letter of credit itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah letter of credit side, adalah metode pembayaran secara langsung setelah dokumen diterima dan diverifikasi oleh bank. Biasanya metode pembayaran ini dipakai kalau si penjual itu pengen segera mendapatkan dana. Nah, yang kedua itu ada letter of credit usage, adalah metode pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada advance payment atau cash with order, yaitu pembayaran terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Nah, kita membahas resiko dan keuntungannya. Pertama, keuntungan bagi eksportir. Keuntungan bagi eksportir yaitu eksportir mendapatkan pembayaran terlebih dahulu, dan resiko untuk importir itu keterlambatan pengiriman atau batal pengiriman, dan juga kualitas dan jumlah barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan yang diminta. Nah, selanjutnya ada on account, yaitu barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir, tetapi pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Nah, adapun resiko dan keuntungannya, pertama kita membahas keuntungan untuk eksportir, yaitu resiko terlambat pembayaran atau tidak dibayar sama sekali. Nah, lalu adapun keuntungan untuk importir, yaitu importir menerima barangnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen itu ialah pengiriman barang kepada perantara atau importir, lalu menjualnya kepada final buyer. Selama barang itu belum terjual, kepemilikan barang itu masih dimiliki oleh eksportir. Lalu kita akan membahas ke resiko dan keuntungannya. Risikonya itu terlambat membayar atau gagal pembayaran. Keuntungannya itu bisa dapat menjual barang tanpa dibayar terlebih dahulu. Nah, jenis dari non-letter of credit ini yang berikutnya adalah collection. Collection atau pengelolaan piutang. Nah, itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada document against payment atau DP. Itu ceritanya si eksportir akan mengirimkan barang ke port tujuan. Nah, tapi dokumen pengiriman barang ini tadi dikirimkan ke bank, sehingga si importir akan mengambil dokumen pengiriman barang tadi ke bank dengan melakukan pembayaran. Nah, setelah itu si importir ini tadi akan pergi ke port tujuan barang untuk mengambil barangnya dengan menunjukkan bukti pembayaran tadi. Ternyata dari si DP tadi itu akan memberikan
Sedangkan resikonya bagi importir, terkadang barang yang sampai itu tidak sesuai dengan yang dipesan, kualitasnya kadang-kadang lebih buruk. Terus yang kedua itu ada namanya Document Against Acceptance atau DA. Itu ceritanya si eksportir dan importir melakukan perjanjian. Nah, si importir berjanji bahwa dia tidak akan membayar barang itu pas waktunya barang itu sampai gitu. Mereka menggunakan sebuah surat perjanjian yang bernama surat akseptasi, di mana nanti si importir ini berjanji akan membayar barang itu tadi setelah 30 hari, 60 hari, atau 90 hari setelah barang itu diterima atau setelah surat perjanjian tadi itu ditandatangani. Nah, sama kayak DP tadi, si eksportir akan mengirimkan barang itu ke port tujuan. Nah, sementara dokumen pengiriman barang sama akseptasi tadi akan dikirimkan ke bank. Nah, importir tadi ini akan mengambil dokumen pengiriman barang tadi dan menandatangani surat akseptasi di bank. Ya udah, habis itu si importir ini akan mengambil barangnya di port tujuan dengan menunjukkan bukti pembayaran. Resikonya bagi eksportir dan importir sama kayak DP tadi. Bagi eksportir tidak ada jaminan bahwa bank itu akan memberikan bayaran kepada si eksportir. Sedangkan bagi importir, ya kualitas barang yang sampai itu kadang-kadang nggak sesuai sama apa yang dipesannya. Baru jenis non-LCF, non-letter of credit berikutnya itu ada counter trade atau imbal dagang. Counter trade atau imbal dagang adalah jenis atau metode perdagangan internasional di mana barang atau jasa yang dipertukarkan dia bukan dengan mata uang, tapi dipertukarkan dengan barang atau jasa yang lain. Ya udah, jadi si counter trade ini tadi dibagi lagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada barter. Barter adalah metode pertukaran barang secara langsung. Lalu ada counter purchase atau pembelian kembali produk yang dijual. Lalu ada offset atau pembelian produk dari negara yang sama di masa depan. Selanjutnya ada switch trading, yaitu penggunaan utang negara lain untuk membayar komoditas. Selanjutnya ada buyback. Buyback itu pembayaran berupa hasil produksi pabrik yang dibangun. Selanjutnya, neraca pembayaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Akifana Sugeng. Di sini saya akan menjelaskan pengertian neraca pembayaran. Apa sih neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lainnya, biasanya dalam periode tertentu. Dan biasanya itu dalam periode 1 tahun. Neraca pembayaran ini mencakup semua transaksi yang melibatkan barang, jasa, pendapatan, serta transfer unilateral. Saya Zakira akan menjelaskan tentang komponen neraca pembayaran. Nah, jadi komponen neraca pembayaran itu ada 3. Yang pertama, neraca transaksi berjalan atau current account. Nah, neraca transaksi berjalan untuk mencatat transaksi kegiatan perdagangan barang dan jasa. Lalu yang kedua ada neraca transaksi modal atau capital account. Nah, neraca transaksi modal bertujuan untuk mencatat transaksi aliran masuk keluar modal antar negara. Lalu yang terakhir adalah neraca transaksi finansial atau monetary account. Nah, neraca transaksi finansial bertujuan untuk mencatat perubahan cadangan devisa berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk dan keluar dari suatu negara dalam periode tertentu yang dicatat oleh bank sentral. Saya Kalisa Abdullah, saya akan menjelaskan tentang tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yaitu yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya suatu negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Dan yang kelima adalah mengetahui perubahan posisi cadangan suatu devisa suatu negara.
Kalau transaksi debit mengakibatkan pembayaran dari dalam negeri ke luar negeri atau yang kita sebut sebagai pengeluaran. Contoh dari transaksi kredit adalah ekspor barang. Yang seperti kita tahu adalah kita menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri yang mengakibatkan pemasukan. Sedangkan kalau contoh transaksi debit adalah impor barang, yaitu membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri yang mengakibatkan pengeluaran. Nah, selanjutnya adalah kerjasama ekonomi internasional. Jadi, kerjasama ekonomi internasional ini adalah kerjasama antar negara yang mencakup bidang ekspor dan impor. Nah, apa aja ekspor dan impor itu? Nah, ekspor dan impor yang dilakukan oleh kerjasama ekonomi internasional yaitu barang, jasa, terus ada teknologi. Nah, tujuan dari kerjasama ekonomi internasional ini untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian dan kerjasama ekonomi internasional ini juga didorong oleh adanya sumber daya manusia, sumber daya alam, iklim suatu negara dan juga teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Manfaatnya berikut adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan devisa negara, memperluas lapangan kerja, memperkuat stabilitas ekonomi domestik, mempercepat arus masuknya investasi, menimbulkan penyebaran perdagangan, meningkatkan kepercayaan pasar dan serta meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nama saya Riza dan saya akan menjelaskan kerjasama internasional berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya, kerjasama ekonomi internasional terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Contohnya itu kerjasama Indonesia dengan Tiongkok. Lalu selanjutnya adalah kerjasama regional. Kerjasama regional ini adalah kerjasama yang dilakukan suatu negara dalam kawasan tertentu. Contohnya itu seperti ASEAN dan AFTA. Lalu ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya seperti organisasi IMF ataupun organisasi WTO. Dan yang terakhir adalah kerjasama antarregional. Kerjasama antarregional ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara di kawasan tertentu dan suatu negara di kawasan lainnya. Contohnya kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Oke, perkenalkan nama saya Dita Arbedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi dari adanya lembaga-lembaga ini. Jadi fungsi adanya lembaga-lembaga ini untuk mempermudah kerjasama ekonomi antar negara, sehingga diperlukannya lembaga tertentu di bidang kerjasama yang diselenggarakan. Nah, apa saja sih lembaga-lembaga itu? Yang pertama ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara. Dia berdiri pada 8 Agustus 1967 di tempatnya di Bangkok. ASEAN ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi, politik, sosial antar negara anggotanya seperti negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, dan yang lain-lain. Yang kedua ada AFTA. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area. AFTA didirikan pada 28 Januari tahun 1992, tepatnya di Singapura. AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan bebas di antar negara ASEAN. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan dan meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan ASEAN. Yang ketiga adalah APEC. APEC merupakan Asia Pacific Economic Cooperation. APEC didirikan pada tahun 1989 di Australia, tepatnya di Canberra. APEC merupakan organisasi kerjasama ekonomi
Anggotanya seperti Indonesia, Australia, Korea Selatan, Vietnam, dan yang lain-lainnya. Yang keempat adalah IBRD. IBRD adalah International Bank for Reconstruction and Development. IBRD merupakan lembaga keuangan internasional, bagian dari Bank Dunia. IBRD didirikan pada tahun 1944 dan bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. IBRD itu meminjamkan uang kepada negara yang maju atau berkembang supaya untuk membangun pembangunan ekonomi negara tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi ataupun organisasi World Trade Organization. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1945 yang bertujuan untuk mengatur perdagangan antar negara. Dulunya WTO ini bernama GATT ataupun General Agreement of Tariff and Tax. Saat ini WTO beranggotakan 164 negara, termasuk negara Indonesia. Lalu ada IFC ataupun International Finance Corporation yang didirikan pada tanggal 27 Juli 1955. IFC ini lembaga yang membiayai sektor swasta di negara berkembang. Tujuannya untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi swasta. Lalu ada IDA, yaitu International Development Association, yang didirikan pada tanggal 24 September 1960. IDA ini adalah lembaga yang didirikan untuk memberi pinjaman lunak pada negara miskin. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan negara miskin.
saya akan menjelaskan kesimpulannya. Yang pertama itu adalah kebijakan perdagangan dunia internasional bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan impor. Pemerintah mengatur kebijakan ini agar perdagangan luar negeri berjalan seimbang dan menguntungkan. Nah, yang kedua adalah alat pembayaran internasional seperti valuta asing, cek perjalanan, dan transfer bank mempermudah transaksi antar negara. Sistem ini memastikan bahwa kegiatan ekspor dan impor dapat dilakukan dengan lancar meskipun menggunakan mata uang yang berbeda. Nah, selanjutnya yang ketiga ada neraca pembayaran menjadi alat untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi antara suatu negara dengan dunia internasional. Dari neraca ini dapat diketahui apakah negara mengalami surplus atau keuntungan atau defisit negara atau kerugian dalam kegiatan ekonomi di luar negerinya. Nah, kesimpulan yang keempat adalah kerjasama ekonomi internasional dilakukan agar negara-negara dapat saling membantu dalam bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan pembangunan. Melalui kerjasama ini, pertumbuhan ekonomi global dapat lebih stabil dan merata. Kami kali dia. Sekianlah